Kadang, hidup mempertemukan dua orang bukan untuk saling menyelamatkan, tapi untuk saling mengingatkan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Bahwa di balik segala rasa sakit, masih ada ruang kecil untuk pulih, dan mungkin sedikit cinta yang tumbuh pelan, tanpa janji, tanpa rencana. Assalamualaikum sahabat Ivani. Hari ini aku pengen kamu dengerin satu cerita tentang seseorang yang setiap harinya menolong banyak orang, tapi diam-diam dia sendiri juga sedang berjuang buat sembuh. Namanya Adelia, seorang perawat. Di balik senyum tenangnya, ada hati yang pernah retak, tapi tetap memilih bertahan. Karena itulah caranya mencinta hidup. Sampai akhirnya, takdir mempertemukannya dengan Putra, seorang pasien yang justru mengajarinya arti pulih yang sebenarnya. Dan dari ruang rumah sakit yang sunyi itu, kisah mereka perlahan dimulai. Bukan dengan janji, tapi dengan tatapan yang sama-sama butuh harapan. Sore itu, sinar matahari menembus jendela besar ruang perawatan. Cahaya keemasan jatuh di lantai putih rumah sakit, menabrak bayangan tempat tidur, alat infus, dan langkah pelan seseorang yang lewat di lorong. Adelia baru saja selesai mengecek catatan pasien. Suara sepatu karetnya bergesek lembut di lantai, sementara aroma antiseptik samar tercium di udara. Di balik masker putihnya, senyumnya tipis, tapi tulus. Senyum yang dia latih setiap hari, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena seseorang harus tetap menenangkan. Ia berhenti di depan kamar nomor 305. Di dalam, seorang pria muda duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang memantulkan warna langit sore. "Selamat sore, Mas Putra," sapanya lembut. Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuat pria itu menoleh. Tatapan mereka bertemu, singkat, tapi ada sesuatu di sana. Bukan romantis, lebih seperti dua orang yang sama-sama lelah, tapi belum mau menyerah. "Gimana rasanya hari ini?" "Masih sama," jawab Putra lirih. "Tapi entah kenapa, sore ini agak lebih tenang." Adelia tersenyum kecil. "Mungkin karena mataharinya lagi sabar ya," ujarnya sambil mencatat sesuatu di papan. Putra menatapnya lama, lalu ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, ruang putih itu terasa sedikit lebih hangat. Kadang, pertemuan gak selalu datang buat jadi kebetulan. Ada yang hadir justru untuk ngingetin kita, kalau bahkan di tengah luka, hati masih punya cara kecil buat belajar sembuh. Kalau kamu juga pernah ngerasain hal yang sama, jangan lupa subscribe Ivani Story ya. Karena di sini, setiap kisah selalu punya benang merahnya. Tentang bagaimana cinta, sekecil apapun, bisa jadi alasan seseorang untuk pulih lagi. Malam turun pelan di rumah sakit. Lampu-lampu lorong menyala temaram, menyisakan bayangan lembut di dinding putih. Udara dingin dari pendingin ruangan membuat suasana semakin hening. Hanya diiringi suara monitor jantung yang berdetak perlahan. Adelia duduk di kursi kecil di samping ranjang Putra. Ia baru saja selesai mengganti cairan infus, tapi belum beranjak. Entah kenapa malam itu terasa berbeda. Lebih pelan, lebih tenang. "Udah lama banget saya nggak lihat bintang," kata Putra tiba-tiba. Matanya menatap jendela. Adelia ikut menoleh. Dari kaca, memang terlihat langit malam yang sedikit terbuka, menyisakan 1-2 bintang samar. "Bintang tetap ada, cuma kadang tertutup awan," jawab Adelia lirih. "Kayak harapan juga mungkin." Putra menatapnya. "Kalau begitu, Mbak Adelia, percaya nggak kalau semua orang masih punya harapan, bahkan yang lagi sakit sekalipun?" Adelia tersenyum, kali ini tanpa berusaha menyembunyikan lelah di matanya. "Percaya, karena saya kerja di tempat yang setiap hari ngajarin saya tentang itu. Bahwa hidup bukan tentang sembuh atau sakit, tapi tentang berani tetap ada." Mereka diam sejenak. Di luar suara hujan ringan mulai turun, menepuk jendela dengan ritme yang tenang. Putra menutup matanya sebentar lalu berkata pelan, "Kalau suatu hari saya udah nggak di sini,
Saya pengen orang terakhir yang saya lihat tetap punya senyum kayak gini. Adelia menunduk, menahan napas. Senyum itu tiba-tiba berat, tapi hangat. Malam itu, di antara hujan dan detak mesin, sesuatu tumbuh diam-diam. Bukan cinta yang tiba-tiba, tapi rasa yang pelan-pelan belajar percaya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap pelan lewat jendela ruang rawat. Udara masih membawa aroma antiseptik, tapi ada sesuatu yang berbeda. Lebih lembut, lebih hangat. Adelia masuk dengan langkah ringan, sambil membawa nampan sarapan dan selembar catatan kecil. Putra sudah duduk di tepi ranjang, matanya menatap keluar jendela. "Selamat pagi, Mas Putra," sapa Adelia sambil tersenyum. Putra menoleh, membalas dengan anggukan kecil. "Pagi, Suster. Tidurnya nyenyak semalam?" "Lumayan," jawabnya singkat, tapi kali ini ada nada ringan di suaranya. Adelia menaruh sarapan di meja kecil. "Harusnya pagi ini buburnya enak, soalnya bukan aku yang masak." Putra tertawa kecil, tawa pertama yang Adelia dengar sejak ia merawatnya. "Kalau begitu, saya mulai optimis buat sembuh," katanya mencoba bercanda. Adelia tersenyum, tapi hatinya bergetar halus. Lucu ya, kadang penyembuhan gak cuma datang dari obat, tapi dari tawa kecil kayak begini. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang nyaman. Putra tiba-tiba bertanya pelan, "Suster, kenapa pilih jadi perawat?" Adelia terdiam sebentar, lalu menatap keluar jendela. "Karena aku pernah lihat seseorang bertahan hidup, cuma karena ada orang yang gak ninggalin dia waktu dia lemah." Putra menatapnya lama, seperti mengingat sesuatu yang pernah hilang dari dirinya. "Mungkin itu alasan aku bisa ketemu kamu," katanya pelan. Waktu terasa berhenti sejenak. Di antara bunyi monitor detak jantung dan cahaya pagi yang jatuh di wajah mereka, ada sesuatu yang tumbuh, pelan tapi nyata. Ruang rawat itu mulai sepi menjelang sore. Hujan turun pelan dari jendela, menulis garis-garis tipis di kaca. Adelia duduk di kursi samping ranjang, sambil memeriksa grafik suhu dan tekanan darah. Putra diam lama, matanya mengikuti gerak tangan Adelia yang telaten. "Kalau hujan gini," kata Putra akhirnya, "biasanya aku suka nulis." "Oh ya? Nulis apa?" "Apapun, kadang tentang hal-hal kecil, kadang tentang orang yang bikin aku lupa caranya berhenti harap." Nada suaranya tenang, tapi ada getir yang mengintip di baliknya. Adelia menatapnya sejenak, menunggu tanpa bertanya terlalu jauh. Putra melanjutkan pelan, "Dulu aku jatuh cinta sama seseorang. Tapi waktu aku sakit, dia pergi. Katanya dia nggak kuat lihat aku kayak gini." Suara hujan terdengar lebih jelas. Adelia menunduk, jemarinya menggenggam pulpen di tangan. Kadang orang pergi bukan karena nggak sayang, tapi karena mereka nggak tahu cara tetap tinggal di tengah luka orang lain. Putra tersenyum tipis. "Berarti kamu tahu caranya?" Adelia menatapnya, mata mereka bertemu. "Aku masih belajar," jawabnya pelan. Detik itu, tak ada lagi suara selain hujan dan detak jantung di layar monitor. Bukan lagi hubungan antara perawat dan pasien, tapi dua orang yang sama-sama sedang belajar pulih. Beberapa minggu berlalu. Langit pagi di rumah sakit tampak lebih cerah hari itu. Cahaya matahari menembus tirai tipis, jatuh di lantai putih yang bersih. Lembut, seperti harapan yang pelan-pelan tumbuh lagi. Putra duduk di ranjang, kini tanpa infus di tangannya. Di meja kecil di sampingnya, ada vas berisi bunga mawar putih yang sudah mulai mekar. Adelia datang membawa nampan sarapan. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap hangat. "Pagi ini kamu kelihatan beda," kata Putra sambil tersenyum. Adelia tertawa kecil. "Beda gimana?" "Kayak matahari," jawabnya santai. "Gak bisa ditebak kapan munculnya, tapi selalu bikin suasana berubah."
Adelia hanya menggeleng, pura-pura sibuk menata gelas air. Tapi pipinya sedikit berwarna, sesuatu yang bahkan masker bedah pun gak bisa sembunyikan. Putra mengambil sendok, tapi tangannya masih gemetar sedikit. Refleks, Adelia memegang pergelangannya, membantu. "Terima kasih," ucap Putra pelan. "Untuk apa?" "Untuk tetap di sini." Adelia menatapnya. Lalu dengan nada lembut, ia menjawab, "Kadang, cara terbaik menyembuhkan orang lain adalah dengan tetap percaya kalau mereka bisa sembuh." Senyum mereka bertemu di antara cahaya matahari yang jatuh dari jendela. Tidak berlebihan, tidak romantis berlebihan. Hanya sederhana tapi nyata. Mungkin begitulah cinta pertama yang tumbuh di antara luka. Pelan tapi jujur. Senja datang pelan, menembus tirai ruang rawat 305. Cahaya oranye jatuh di wajah Putra yang tertidur. Sementara Adelia duduk di kursi samping ranjang, masih dengan seragam putihnya yang mulai kusut. Ia memperhatikan detak pelan di monitor, lalu tersenyum samar. Di ruangan yang dulu terasa dingin, kini ada kehangatan kecil yang susah dijelaskan. Putra membuka mata perlahan. "Kamu belum pulang juga," suaranya serak, tapi ada tawa di ujungnya. Adelia menggelengi pelan. "Belum. Katanya perawat yang baik gak boleh ninggalin pasien yang bandel," jawabnya sambil tersenyum. Putra tertawa pelan. "Berarti aku beruntung." Infus menetes dan langkah suster lain di koridor. Adelia menatap keluar jendela, matahari hampir turun sepenuhnya. "Lucu ya," katanya lirih. "Dulu aku kira rumah sakit cuma tentang sakit dan sembuh. Tapi ternyata di sini juga banyak cerita tentang hidup." Putra menatapnya lama, lalu berbisik pelan. "Termasuk cerita kamu juga kan?" Adelia nggak menjawab. Hanya tersenyum, menatap senja yang memudar. Karena mungkin sebagian jawabannya memang sudah ada di sana. Malam turun perlahan di luar jendela. Lampu kota tampak jauh, redup tapi hidup, seperti napas yang tak pernah benar-benar berhenti. Di dalam ruangan hanya suara mesin infus yang terdengar teratur. Adelia masih di sana, duduk di kursi yang sama, kini dengan sweater tipis menutupi seragamnya. Ia menatap Putra dari ranjang, senyum kecil di wajahnya. "Kamu tahu," katanya pelan. "Dulu aku takut kalau malam datang. Takut sendiri, takut gak sempat sembuh." Adelia menoleh. "Terus, sekarang?" Putra menarik napas pelan, menatap ke arah lampu malam di sudut ruangan. "Sekarang, aku nggak takut, karena ternyata ada orang yang bisa bikin tempat sesepi ini terasa hangat." Adelia diam, matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. "Lucu ya," katanya lirih. "Kadang kita nggak nyari cinta, tapi cinta yang nyari kita di tempat yang paling nggak kita sangka." Putra menatapnya lama, lalu berbisik pelan. "Kalau nanti aku udah sembuh, boleh aku ngajak kamu minum kopi bukan di rumah sakit?" Adelia tertawa kecil, menunduk, menyembunyikan senyum. "Boleh, tapi kamu yang bayarin ya." Mereka tertawa pelan, ringan, tawa yang sederhana tapi penuh arti. Di luar, bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya ke kaca jendela. Dan malam itu, ruang rawat 305 terasa seperti tempat paling hidup di dunia. Kadang, cinta nggak datang di saat kita siap. Ia datang justru di saat kita sedang belajar bertahan. Tapi mungkin itulah cara semesta bilang kalau bahkan dari luka, sesuatu yang indah masih bisa tumbuh. Aku Ivani, dan ini adalah Ivani Story. Jangan lupa subscribe ya. Siapa tahu kisah berikutnya adalah tentang kamu.